di uji instrumen ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama kita harus tahu dulu definisi dan jenis-jenis instrumen. Yang kedua kita harus tahu karakteristik instrumen yang baik. Jadi instrumen ini instrumen penelitian ya. Nah, yang ketiga adalah uji instrumen. Ya, dalam hal ini yang dibahas ada 5 uji atau 5 estimasi. Yang pertama namanya validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya beda, yang keempat indeks kesukaran, dan yang kelima distraktor atau pengecoh. Oke, nah definisi dari instrumen penelitian. Jadi instrumen itu alat ukur, penelitian itu ya ini proses meneliti atau proses pengamatan. Jadi instrumen penelitian diartikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data. Nah, data yang dimaksud adalah data penelitian, ya, itu definisi dari instrumen penelitian. Nah, untuk jenis-jenisnya instrumen itu ada 4 jenis, dan ini berkaitan dengan teknik pengumpulan datanya, ya. Kalau teknik pengumpulan data itu adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data, caranya, tekniknya. Kalau instrumen penelitian ada alat ukurnya. Jadi jenis yang pertama dari instrumen penelitian ada namanya pedoman wawancara. Kalau sudah pedoman wawancara berarti teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara. Nanti ada namanya wawancara terstruktur, ada namanya wawancara tidak terstruktur. Wawancara nama lainnya itu interview. Jadi kalau saudara melakukan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara atau dengan interview itu sama, harus ada pedoman wawancara yang digunakan. Ya. Yang kedua itu ada namanya lembar angket. Nah, kalau saudara menggunakan instrumen lembar angket, sudah bisa diprediksi teknik pengumpulan datanya adalah kuesioner atau angket. Ya, jadi ada lembar angketnya. Nah, yang ketiga itu lembar observasi. Berarti teknik pengumpulan data yang saudara gunakan adalah pengamatan atau observasi. Nah, di observasi ini nanti ada observasi partisipan, observasi non-partisipan, kalau dilihat dari partisipasi peneliti, dan juga mungkin guru atau subjek lain yang mendukung. Kalau dilihat dari bentuk lembar observasinya, nanti ada observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Ya, namun kita tidak membahas isi dari instrumennya, tapi kita bahas ujinya. Nah, di lembar angket tadi ada nanti angket tertutup sama angket terbuka. Nah, yang keempat itu ada namanya jenis instrumen itu tes. Nah, jadi kalau di pendidikan itu tes paling banyak. Baik itu tes bentuknya pilihan ganda, tes benar salah, tes uraian, ada mungkin tes isian singkat, tes portofolio, kalau dilihat dari fungsinya. Jadi ini saya lihat dari bentuknya. Kalau instrumen yang dibahas uji instrumen, kita tidak lihat tes sebagai fungsinya, tapi kita lihat tes bagaimana bentuknya. Ya, jadi kalau berdasarkan bentuknya, tes itu dibagi atas pilihan ganda atau objektif tes, benar salah, uraian, dan lain-lain. Nah, kalau namanya tes kepribadian, tes hasil belajar, tes kecerdasan, tes apa lagi ya, tes sikap, gitu dan sebagainya, tes performance, portofolio, nah itu dan sebagainya itu bentuk tes berdasarkan fungsinya. Apa saja sih karakteristik atau syarat yang harus dipenuhi agar instrumen itu dapat dikatakan baik? Dikatakan baik dalam artian dapat menjalankan fungsinya sebagai alat ukur di penelitian. Di sini saya ambil 3 pendapat, lalu saya simpulkan. Pendapat pertama itu dari Kadir tahun 2015 menyatakan bahwa instrumen sebaiknya diuji dengan 5 rumus. Yang pertama validitas butir, yang kedua indeks kesukaran, yang ketiga daya pembeda, yang keempat pengecoh atau distraktor, dan yang terakhir itu reliabilitas. Jadi instrumen yang baik itu kalau dia setelah diuji 5 hal ini mendapatkan kategori yang baik atau yang sesuai. Pendapat yang kedua itu pendapat Kurniati tahun 2018. Beliau dalam penelitiannya itu hanya menyampaikan khusus untuk tes pilihan ganda. Jadi dia tidak menyampaikan instrumen yang lain. Nah, tes pilihan menurut beliau tes pilihan ganda yang baik harus memenuhi unsur 3 unsur. Yang pertama objektivitas,
Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, daya pembeda yang tidak jelek. Jadi nanti daya pembeda ada klasifikasinya, mulai dari jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi nanti yang kalau daya pembeda tes atau item itu mempunyai kategori jelek, maka dia harus dibuang atau diubah agar instrumennya dapat dikatakan instrumen yang baik. Yang ketiga itu ada pendapat Idrus tahun 2019, kalau dia menyampaikan bahwa syarat instrumen yang baik yaitu valid atau sahih, reliable, daya butir yang baik, efektivitas, dan objektivitas. Nah, dari tiga pendapat tersebut dan juga beberapa buku yang saya tidak bisa sampaikan di sini, jadi dapat disimpulkan bahwa karakteristik instrumennya baik harus, jadi instrumen yang baik harus mempunyai karakteristik atau mempunyai syarat. Yang pertama, valid. Yang kedua, reliable. Yang ketiga, daya beda tidak jelek. Jadi daya beda yang lain kriterianya terpenuhi, boleh, asalkan jangan tidak jelek, jangan jelek ya atau tidak jelek. Yang keempat itu indeks kesukarannya beragam, jadi tingkat kesukarannya itu beragam. Dan yang terakhir mempunyai pengecoh yang baik. Jika instrumen itu pilihan ganda. Jadi kalau instrumennya bukan tes pilihan ganda, tidak perlu diuji pengecoh. Nah, dari 5 kriteria tersebut atau 5 karakter tersebut, maka instrumen harus diuji dengan 5 estimasi. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya beda, yang keempat indeks kesukaran, dan kelima uji distraktor, uji pengecoh kalau dia tes pilihan ganda. Jadi kalau misalnya saudara menggunakan lembar observasi atau lembar angket, maka cukup 4 hal yang perlu diuji. Yang pertama validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga daya beda, dan yang terakhir adalah indeks kesukaran. Oke, kita masuk ke validitas. Nah, apa sih validitas? Jadi validitas itu punya definisi atau pengertian bahwa menguji ketepatan instrumen dalam mengukur objek sesuai kompetensinya. Atau dapat dikatakan juga bahwa validitas itu mengukur sejauh mana kecermatan instrumen melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Nah, jadi valid itu artinya tepat, sahih, cermat, sehingga ketika saudara menguji validitas instrumen, itu berarti bahwa menguji ketepatan instrumen tersebut untuk mengukur suatu objek sesuai kompetensinya. Nah, oleh karena itu validitas ada 3. Yang pertama validitas kriteria atau empiris, yang kedua validitas isi, yang ketiga validitas konstruk. Nah, 3 ini harus diuji. Jadi ini miskonsepsi ya, miskonsepsi yang terjadi di lapangan. Banyak yang menyangka validitas cukup memilih salah satu. Nah, yang paling tepat adalah validitas harus menggunakan 3 validitas ini. Jadi peneliti harus melakukan uji validasi dengan 3 sistem validitas. Yang pertama validitas kriteria atau empiris, yaitu dengan menguji coba kepada responden lain. Misal saudara membuat instrumen lembar angket untuk siswa kelas 3 SD, kelas 3 di SD 1. Nah, berarti saudara harus menguji coba instrumen kepada responden kelas 3, kelas 4 di SD 1. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, saudara bisa juga menggunakan atau menguji coba instrumen tersebut ke siswa kelas 3 di SD 2 atau di SD lain. Namun lebih baik jika uji coba itu dilakukan satu tingkat di atas responden yang akan diteliti. Contoh tadi yang akan diteliti adalah kelas 3 SD 1, kelas 3 di SD 1. Nah, berarti yang menjadi responden uji coba itu sebenarnya adalah kelas 4 di SD 1 SD tersebut. Yang kedua itu ada namanya validitas isi, artinya adalah telaah instrumen sesuai indikator pembelajaran. Ya, jadi di sini validitas isi akan berbarengan dengan validitas konstruk. Validitas konstruk adalah telaah instrumen kepada para ahli. Maksudnya di sini adalah instrumen yang saudara kembangkan atau instrumen yang saudara susun itu harus ditelaah atau diperiksa oleh ahli yang sesuai. Contoh, jika saudara ingin mengukur kecemasan matematika siswa SD, maka saudara harus
menelaah instrumen tersebut ke ahli matematika, ke ahli psikologi, ya karena membahasnya tentang kecemasan, ahli psikologi, kemudian ahli matematika karena kecemasan matematika. Nah, yang ketiga bisa juga itu guru di sekolah, benar supaya lebih pas. Memang yang dibahas adalah kecemasan matematika di tingkat SD, ya. Nah, jadi 3 ahli ini menurut saya yang paling sesuai digunakan, dicari atau dikonstruksi, dijadikan ahli, dijadikan pakar atau dijadikan expert ya dalam instrumen kecemasan matematika. Nah, berbeda lagi kalau misalnya saudara akan mengukur misalnya tentang kemampuan membaca di tingkat SMP, maka harus tahulah satu pakar bahasa Indonesia, yang kedua pakar materi untuk di SMP, gitu ya. Nah, jadi konstruk itu tidak ada batasan ahlinya siapa aja, berapa orangnya tidak ada. Yang jelas ahli itu atau konstruk itu harus sesuai dengan objek penelitian dan instrumennya. Nah, validitas isi itu adalah telaah sesuai indikator pembelajaran. Jadi validitas isi ini diisi juga oleh konstruk boleh atau diisi langsung oleh peneliti dengan cara membuat kisi-kisi. Jadi kisi-kisi instrumen itu berisikan indikator dan juga keterkaitannya dengan instrumen. Ya, jadi nanti ada indikator, misalnya indikator pertama itu ada di butir tes atau butir instrumen yang kesekian, jumlahnya sekian. Nah, itu termasuk dalam telaah instrumen sesuai indikator. Jadi saya ingatkan kembali, validitas sebaiknya dilakukan 3 hal ini secara berbarengan. Walaupun waktunya dilakukan pada waktu yang berbeda, namun 3 validitas harus dilaksanakan. Nah, untuk validitas kriteria atau empirik, ini maksudnya adalah ketika saudara menguji coba ke responden lain akan diperoleh data. Nah, data itu lalu dilakukan pengujian dengan rumus. Nah, dari rumus ini akan diinterpretasi kira-kira data tersebut valid atau tidak. Ya. Nah, di sini ada 2 rumus. Yang pertama namanya point biserial, yang kedua namanya product moment. Ya. Nah, point biserial ini rumusnya yaitu RPB sama dengan MP dikurang MT dibagi dengan SDT. MP itu adalah skor rata-rata siswa menjawab dengan benar. Jadi ini diukur per item. Jadi kalau instrumen ada 20 item, berarti MP1, skor rata-rata siswa menjawab benar pada item pertama. Sedangkan MT adalah rata-rata skor total. Beda ya, MP itu rata-rata skor setiap item, sedangkan FT itu rata-rata skor total. Jadi udah dapat semua hasilnya, itu dicari rata-ratanya. Nah, SDT adalah standar deviasi atau deviasi standar skor total. Nah, P itu proporsi siswa menjawab benar dan Q itu proporsi siswa menjawab salah. Nanti di akhir saya akan tampilkan contoh Excel untuk melakukan rumus-rumus ini untuk menguji validitas, reliabilitas dan sebagainya. Yang kedua ada rumusnya product moment, ya. Nah, bedanya di mana? Kalau di point biserial, saudara bisa gunakan pada instrumen yang mempunyai skala Goodman. Skala Goodman itu artinya dia hanya ada 2 pilihan jawaban, ya atau tidak. Skornya 1 atau 0. Setuju tidak setuju. Pernah tidak pernah. Nah, itu skala Goodman. Jadi dia hanya ada 2 variasi skor. Skor 1 untuk jawaban benar, skor 0 untuk jawaban salah. Jadi setiap saudara menggunakan instrumen, baik itu lembar angket, lembar observasi, atau lembar tes, yang isinya skornya hanya ada skor 1 dan skor 0, maka validitas empirik yang digunakan adalah point biserial. Nah, kalau skala perskorannya itu lebih dari 2, misalnya menggunakan skala Likert atau rating scale, nah yang variasinya itu bisa sampai 5 variasi. Nah, itu berarti saudara menggunakan product moment dengan rumus seperti ini. Nah, yang kedua ada namanya reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliable. Reliable itu adalah konsistensi atau keterpercayaan.
Jadi reliabilitas dapat didefinisikan sebagai menguji keterpercayaan dan konsistensi suatu instrumen dalam mengukur objek atau data. Sederhananya, instrumen yang reliable berarti instrumen itu dapat digunakan pada rentang waktu yang lama dan pada subjek yang tidak ada batasan tempat. Misal gini, saudara akan mengukur tes hasil belajar tentang drama, tes hasil belajar tentang drama di SMA Kota Medan pada tahun 2021. Nah, instrumennya sama, saudara dapat gunakan pada tahun 2022 di kota lain. Instrumen itu bisa digunakan kalau sudah terbukti reliable. Jadi kalau tidak terbukti reliable, maka instrumen tersebut besar kemungkinan hanya dapat digunakan di SMA tersebut dan pada tahun tersebut, yaitu di SMA Kota Medan pada tahun 2021. Nah, jadi reliable itu bukan jadi kalau saudara menguji instrumen lalu data tidak reliable atau reliabilitasnya sangat rendah, bukan berarti instrumennya tidak dapat dipakai, tidak. Tetapi konsistensi atau keterpercayaannya jadi rendah atau bahkan tidak konsisten. Begitu ya. Jadi kalau ketika jumpa reliabilitasnya rendah atau tidak reliable, saya lebih sarankan untuk mengubah mungkin dari segi bahasa dulu atau cari teori-teori yang mendukung agar instrumen itu diubah bentuknya. Mungkin yang tadinya tes diubah menjadi observasi dan sebagainya. Jadi banyak cara agar instrumen itu diubah sesuai karakteristik instrumen yang baik. Nah, untuk reliabilitas hanya dapat digunakan dengan uji coba instrumen dengan 5 rumus ini. Jadi ada 5 rumus, pilih salah satu, bukan semuanya. Nah, rumus pertama ada namanya Sperman-Brown, ya. Kemudian rumus kedua ada Kudde-Richardson 20. Rumus ketiga Kudde-Richardson 21, yang keempat analisis variance Hoyt, yang kelima alpha convex. Oke, nah rumusnya beda-beda nih ya. Oke. Nah, saya langsung saja untuk menjelaskan apa perbedaan dari kelima rumus ini. Nah, kalau dilihat dari ini, dari Sperman-Brown, ini dapat digunakan jika data akan saudara belah dua. Jadi gini, ketika saudara menguji cobanya pada responden berjumlah 20, nah saudara dapat menggunakan reliabilitas dengan rumus Sperman-Brown jika responden itu dibagi menjadi 2 kelompok. Mau itu pengelompokannya dari nomor 1 sampai 10, 11 sampai 20, itu kelompok 2, atau berdasarkan ganjil genap. Yang penting dia ada sistemnya sehingga kelompok tersebut terbagi menjadi 2. Atau dikenal dengan reliabilitas belah 2. Ya. Nah, jadi kalau saudara menggunakan teknik itu berarti rumusnya adalah Sperman-Brown. Nah, untuk yang kedua ada namanya Kudde-Richardson 20. Kalau di sini dia menggunakan, lihat triknya, ada di situ PI dan QI. PI ada proporsi subjek menjawab benar, QI adalah proporsi subjek menjawab item dengan salah. Menjawab salah pada item I. Nah, berarti di sini sama seperti poin biserial yang digunakan untuk instrumen dengan skala Goodman. Jadi hanya ada 2 skor 1 atau skor 0. Jadi ketika saudara menggunakan instrumen itu, jenisnya skala Goodman, skala datanya, maka yang digunakan adalah KR20 atau Kudde-Richardson 20. Nah, kalau Kudde-Richardson 21 itu lebih variasi. Jadi bisa menggunakan skala Likert atau rating scale. Nah, kita lihat yang keempat dan kelima. Nah, yang keempat juga tidak ada proporsi. Yang kelima juga begitu, tidak ada proporsi. Oh, ini salah keterangannya ya. Nanti saya ubah. Oke. Nah, jadi kalau saudara menggunakan instrumen dengan skala Goodman, saudara tidak perlu lagi bingung memilih rumus yang mau digunakan. Karena dari 5 rumus ini sudah kelihatan. Yang digunakan hanya KR20.
Nah, ketika saudara menggunakan instrumen yang datanya dibelah dua, berarti saudara menggunakan rumus Sperman-Brown. Nah, dari 5 rumus itu, kalau saudara menggunakan skala Likert atau skala Guttman, yang paling cocok, yang paling sering, itu menggunakan rumus Alpha-Krohn-Weiss. Karena rumusnya mudah ya. Jadi K itu adalah jumlah item. Jadi misalnya saudara menggunakan tes hasil belajar yang soalnya itu ada 20 biji, 20 buah. Nah, berarti K itu adalah 20. S kuadrat B itu adalah varian setiap butir, sedangkan S kuadrat T itu adalah varian total. Ya, jadi paling mudah ini. Kalau untuk yang Alpha-Krohn-Weiss, kalau untuk yang skala Likert atau rating scale, sedangkan KR20 kalau saudara menggunakan skala Guttman. Oke, jadi sebelum uji instrumen, saudara harus tahu dulu tuh skala data, teknik pengumpulan data, barulah bisa paham tentang uji instrumen. Yang ketiga ada namanya indeks kesukaran, itu definisinya adalah menjaring tingkat kesukaran setiap item instrumen melalui penjaringan subjek yang memberikan jawaban tepat. Intinya adalah dengan rumus ini saudara akan tahu item test atau item instrumen keberapa aja yang punya kriteria sukar, punya kriteria sedang, punya kriteria mudah. Jadi akan ada 3 kriteria dia. Jadi ini dijaring setiap item, bukan satu instrumen. Contoh tadi ada 20 item, 20 butir. Nah, saudara akan jaring tuh berapa butir sih yang punya kriteria sulit untuk diisi, punya kriteria sedang, atau punya kriteria mudah. Dari situ juga tahu item keberapa aja. Oke? Nah, rumusnya ini. Nah, yang keempat ada namanya daya beda. Kalau yang tadi pengukurannya adalah item test yang punya kriteria sukar, sedang, dan mudah. Kalau ini dia punya kriteria jelek, cukup, baik, dan sangat baik. Jadi maksudnya adalah menjaring tingkat kebaikan setiap item sesuai dengan subjek yang pandai dan kurang pandai. Di sini bukan bahas intervensi atau mengatakan adanya anak yang kurang pandai, tidak. Ini lebih kepada menguji benar enggak ini instrumennya tepat sasaran. Ya, jangan-jangan nanti justru anak yang kita bilang kurang mampu atau kurang pandai di sini ya, kategorinya maksudnya biasanya mendapatkan nilai rendah, justru pada instrumen itu mendapatkan nilai tinggi, sementara yang seharusnya juara mendapatkan nilai rendah. Nah, dari situ ketahuan kalau datanya seperti itu, berarti kriterianya bisa jadi jelek dan harus dibuang atau diubah. Ya, jadi daya beda ini larinya ke situ nanti. Nah, yang terakhir ada namanya distraktor. Jadi distraktor ini hanya untuk tes pilihan ganda. Kenapa? Karena definisinya adalah menjaring tingkat pengecoh setiap pilihan jawaban. Nah, instrumen yang ada pilihan jawabannya adalah instrumen yang mempunyai salah satunya itu adalah tes pilihan ganda. Nah, jadi kalau saudara menggunakan instrumen yang tidak ada pilihan jawaban, berarti instrumen selain tes pilihan ganda tidak perlu menguji distraktor. Ini rumusnya ya. Oke, nah itu dia pemaparan tentang materi dari uji instrumen yang ada. Oke, ini saya buka file Excel. Jadi saudara harus buat dulu data hasil dari uji cobanya seperti ini. Contoh di sini nama respondennya yang saya blok ke bawah. Kemudian di sini ada pilihan jawaban. Berarti saudara itu tes pilihan ganda. Nah, ini saya kasih kode isian singkat ya. Nah, berarti dari sini kelihatan ada 15 tes pilihan, ada 15 item pada tes pilihan ganda dan ada 10 item untuk isian singkat. Oke, nah dari sini kelihatan respondennya berjumlah 27 orang. Ya. Nah, dari sini saudara bisa uji validitas itu. Contoh tadi ada MP itu adalah rata-rata skor setiap item. MT adalah rata-rata skor total, kelihatan dari sini. Oh, saya nggak buat ya. Jadi rata-rata skor total. Jadi setiap siswa berapa skornya? Contoh nih, siswa 1 skornya 37 sampai dengan siswa 27
skornya 13. Jadi ini saya urutkan dari siswa pertama sampai siswa 27 itu berdasarkan nilai tertinggi ke nilai terendah. Nah, SDT ini adalah standar deviasi atau simpangan baku dari skor total. Jadi ini ada rumusnya, STDEF, standar deviasi. Kalau untuk rata-rata akhir lagi di sini ya, tulisannya ya. Oke, nah P di sini adalah proporsi jumlah item yang benar. Jadi proporsi itu adalah siswa yang benar dibagi dengan jumlah siswa, itu proporsi. Nah, kalau yang bawah berarti sudah gampang, siswa yang salah dibagi jumlah siswa. Atau caranya adalah 1 dikurang P. Ya. Nah, RPB sini ada rumusnya tadi. Jadi tinggal masukkan aja sesuai dengan trik rumus. Ya. Nah, lalu R tabelnya dicari. Nah, nanti akan dapat kriteria. Valid jika RPB serialnya itu lebih besar daripada R tabel. Oke, itu untuk validitas. Nah, reliabilitas saudara tinggal masukkan aja. Kalau dia tes pilihan ganda, maka menggunakan PIQI, yaitu ini tandanya adalah menggunakan reliabilitas Kuder-Richardson 20, KR20. Nah, ini ada tingkat kesukaran, itu rumusnya sama, BN. Jadi PN sama dengan BN per JS. BN itu adalah banyak siswa yang menjawab benar pada setiap item. Jumlah siswa itu adalah 27 semua tadi ya. Nah, dari sini kelihatan kriterianya. Tinggal dimasukkan aja. Berarti nomor 1 sampai dengan nomor 5 kriterianya mudah. 678 sedang, 910 sukar dan seterusnya. Langsung kelihatan dia kriteria tingkat kesukaran. Begitupun untuk daya beda. Ada baik, sangat baik, cukup, jelek. Nah, yang saya tandai ini karena dia yang pertama daya bedanya jelek. Nah, yang kedua adalah dia invalid atau tidak valid. Jadi ketika instrumen dinyatakan, kalau menurut saya instrumen yang baik harus memenuhi 5 kriteria tadi. Kalau ada 1 atau 2 diantaranya salah atau seperti ini invalid dan daya beda jelek, maka instrumen tersebut harus